membaca koran, disuguhkan kopi bersama ketan. Kembali lagi bersama saya Kurnia Rahman, CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Grobogan. Ketan dimakan menghasilkan kalori, kopi diminum menghilangkan kantuk. Berikut penyelesaian tagihan koneksi antar materi dari modul PGP 1.1. Bapak Ibu guru hebat, setelah mempelajari modul 1.1 ini, saya mengambil kesimpulan dari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani. Ing ngarsa sung tulodo, artinya di depan memberikan teladan. Guru harus mampu memahami secara utuh tentang apa yang dapat ia bantu kepada murid. Guru pun harus bisa menjadi teladan dalam budi pekerti dan tingkah laku murid. Ing madya mangun karsa, artinya di tengah membangun kehendak. Guru diharapkan mampu membangkitkan semangat, berswakarsa, dan berkreasi bersama murid dengan membuka dialog dengan murid, berperan sebagai narasumber juga sebagai penuntun. Tutwuri handayani, artinya di belakang memberikan dorongan. Guru tidak sekedar memberi motivasi, tetapi juga harus bisa memberikan saran dan rekomendasi dari hasil pengamatannya, agar murid mampu mengeksplorasi daya cipta, rasa, karsa, dan karyanya. Refleksi dari pengetahuan dan pengalaman baru. Keyakinan bahwa siswa bukanlah kertas kosong yang hanya dapat diisi dan ditulis oleh pendidik, mengubah pemikiran saya bahwa kita sebagai pendidik tidak seyogyanya mendominasi proses pembelajaran. Pembelajaran yang berorientasi teacher center harus segera diubah menjadi student center dengan mempertimbangkan bakat, minat, dan potensi diri siswa. Saya sebagai pendidik pun tidak dapat memaksakan kehendak agar siswa dapat menguasai segala materi yang telah kita sampaikan. Sebab menurut Ki Hajar Dewantara, anak-anak tumbuh berdasarkan kekuatan kodratnya yang unik. Artinya, tidak mungkin pendidik mengubah padi menjadi jagung ataupun sebaliknya. Guru sebagai fasilitator pembelajaran perlu menempatkan murid menjadi subjek yang aktif dalam pembelajaran, dalam rangka mencari dan membangun pemahamannya sendiri, serta membangun seluruh potensi yang dimiliki siswa agar menjadi manusia seutuhnya. Selanjutnya, konstruksi pembelajaran sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Proses pembelajaran dan suasana kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara konkret sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di kelas dan sekolah, yaitu kelas yang ramai akan ide, muncul pemikiran kritis dan kreatif berdasarkan kearifan lokal budaya di sekitar tempat tinggal siswa. Semua keputusan yang digunakan pun adalah hasil kesepakatan kelas. Guru hanya bertugas menuntun atau memberikan arahan pilihan yang terbaik dari beberapa alternatif penyelesaian masalah dari masalah-masalah yang sedang dihadapi siswa, sebagai sarana meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, agar melatih mereka menjadi manusia yang merdeka. Artinya, manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, dan tidak tergantung pada orang lain. Selanjutnya menjawab pertanyaan pemantik yang pertama. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang saya percaya sebelum mempelajari modul 1.1 diantaranya 1. Guru berperan aktif pada proses pembelajaran. Guru sangat mendominasi pada kegiatan belajar mengajar, murid cenderung pasif. Sehingga dapat dikatakan guru hanya mentransfer materi sedangkan murid sebagai penerima. Kedua,
target utama guru adalah ketuntasan materi dalam kurikulum. Hal ini mengakibatkan guru tidak memperhatikan kemampuan, bakat, dan minat murid. Yang ketiga, guru lebih mengutamakan hasil asesmen sumatif dibandingkan asesmen formatif. Padahal tujuan pembelajaran dapat dicapai tidak hanya melihat hasil akhir murid saja, apalagi pada aspek kognitif, melainkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik dalam proses pembelajaran juga sangat penting. Keempat, pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang tenang dan tertib. Tidak semua pembelajaran yang tenang dan tertib itu baik, sebab bisa jadi pada saat mereka diam, murid cenderung takut berekspresi, sehingga pemikiran kritis dan kreatif mereka tidak terasah. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu membuat aturan secara sepihak tanpa melibatkan pendapat murid. Hal ini akan membuat murid merasa kurang dihargai, bahkan tidak mengetahui alasan aturan tersebut dibentuk, sehingga ada beberapa murid yang merasa tertekan atau bahkan tidak mengindahkan aturan yang telah dibuat. Pertanyaan pemantik yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan pemikiran saya diantaranya yaitu student-centered learning. Artinya, pembelajaran yang harus saya lakukan adalah pembelajaran yang berorientasi kepada murid. Kemudian, guru bukan satu-satunya sumber belajar siswa. Jadi siswa dapat mempelajari materi ajar dari berbagai sumber, bisa dari video YouTube, ataupun searching Google, ataupun membaca buku baik secara digital maupun non-digital, dan lain sebagainya. Kemudian, setiap siswa itu unik, artinya satu siswa dengan siswa yang lain itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Kemudian, perubahan perilaku. Yang pertama, mengemas pembelajaran yang menarik dan menyenangkan, kemudian memberikan kebebasan siswa dalam belajar sesuai dengan kebutuhan bakat dan minat siswa, dan menghargai setiap karakter yang telah dimiliki oleh siswa. Selanjutnya, pertanyaan pemantik yang terakhir. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang dapat saya terapkan agar kelas saya dapat mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid, mengubah pembelajaran yang berorientasi teacher center menjadi student center. Artinya, menempatkan murid sebagai subjek belajar, bukan sebagai objek. Sehingga diharapkan murid dapat menjadi lebih aktif selama proses pembelajaran. Guru hanyalah sebagai fasilitator. Sebagai fasilitator, saya berusaha untuk dapat menuntun siswa dalam belajar, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Seperti mengaitkan materi ajar dengan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari, menghadirkan masalah matematis yang kontekstual dengan melibatkan kearifan budaya lokal, menanamkan keyakinan kepada siswa bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar, menanamkan karakter baik di sela-sela pembahasan suatu materi ajar, dan penggunaan IT agar siswa dapat memanfaatkan teknologi untuk hal-hal yang positif.